cerita yang sangat terkenal sekali. Suatu hari Imam Abu Hanifah ini membaca salah satu firman-Nya Allah, surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya. Nah, ini hikmahnya ada di komentarnya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah membaca ayat ini, Imam Abu Hanifah terus berdoa, "Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya." Nah, ini pelajaran luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi kita itu kan sering mungkin karena paham sesuatu, punya sedikit-sedikit wawasan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kemudian kita sampaikan pada orang lain, entah dengan cara apa. Alhamdulillah kalau orang yang menerima penyampaian kita itu seperti surat Az-Zumar tadi, mendengarkan perkataan, kemudian ikut yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tapi ada kalanya orangnya mungkin tidak mau menerima, mungkin malah marah-marah menyebut kita sok pinter, sok tahu, dan lain sebagainya. Mungkin malah mensinisi kita, menyinyiri kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau responnya begitu kan, terus kita bales itu, kita kan marah juga. Sudah diberitahu baik-baik, maksudku baik, niatku baik, kok tanggapannya begitu. Akhirnya terus jadi ini gegeran. Dari niat yang baik, hasilnya ternyata konflik. Nah, Imam Abu Hanifah memberi pelajaran. Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan, penyampaian kita, sempit hatinya melihat kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Tapi saksikannya ya Allah, hati kami tetap luas untuknya. Aku tetap sayang padanya, aku tetap akan memaafkannya, aku tetap ingin kebaikan pada dirinya. Nah, itu namanya hati kami tetap luas untuknya. Jangan hati sempit kita balas juga dengan kesempitan hati kita. Sempit dibalas sempit, ya wassalam nanti. Akhirnya jadi konflik. Agama terus jadi beban seperti saya bilang tadi. Ndak. Kalau Imam Abu Hanifah, luaskan hatimu. Karena situasi itu kadang-kadang tidak berjalan persis seperti yang kita inginkan. Makanya beliau berdoanya, ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Ini mungkin penting untuk kita hari ini di era medsos ini yang kita sering bertukar kata, bertukar nasihat, yang kadang-kadang tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan lupa hati kita harus tetap luas. Oke, meskipun begitu, ini hikmah selanjutnya. Kalau kita yakin dalam kebaikan dan kebenaran, semoga kita punya kesabaran dan keteguhan. Imam Abu Hanifah ini dikenal orangnya konsisten, teguh dalam kebenaran yang beliau ketahui. Nah, ada cerita, suatu hari beliau ini ada di Masjid Al-Khaif. Saat beliau di masjid itu, ada orang datang ke beliau bertanya tentang sesuatu. Beliau pun menjawab sesuai kebenaran yang beliau yakini. Nah, setelah beliau jawab, tiba-tiba ada orang bilang,
kok jawabannya begitu, wahai Imam? Padahal Al-Hasan berkata begini, tidak sama dengan yang sampean jawab. Abu Hanifah jawab, yo Al-Hasan keliru menurut saya. Nah, setelah beliau ngomong gitu, tidak lama terus datang orang, marah-marah. Ini ceritanya wajahnya ditutupi. Memaki-maki Imam Abu Hanifah, wahai anak pezina, berani-beraninya engkau bilang Al-Hasan keliru. Setelah marah-marah, setelah maki-maki, terus dia pergi. Nah, ceritanya Imam Abu Hanifah ini ndak kaget, wajahnya biasa saja meskipun diteriaki orang, dimaki orang. Jadi setelah orangnya pergi, Imam Abu Hanifah bicara lagi, menegaskan lagi keyakinannya, demi Allah, menurutku Al-Hasan keliru. Yang benar Ibnu Mas'ud. Nah, ini jadi tipe orang yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terhasut, sabar dan teguh dalam pendiriannya. Jadi dimaki-maki langsung di depannya, beliau tidak berubah, tidak masalah. Tapi beliau tidak terprovokasi dan juga tidak mengubah pendiriannya. Kalau mengubah pendiriannya berarti beliau penakut. Tidak, beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Orangnya pergi tetap dia bilang, tetap menurut saya Al-Hasan yang salah dan Ibnu Mas'ud yang benar. Ini mungkin tentang satu masalah tertentu. Mungkin Al-Hasan di sini seorang tokoh yang mungkin dikagumi, sehingga ketika ada yang mengkritik, ada yang marah. Tapi Imam Abu Hanifah tetap dengan sikapnya yang teguh, sabar, tapi juga tidak mudah terprovokasi. Ini juga menurut saya pelajaran yang penting dalam kita menjalani hidup hari ini yang berseliweran caci maki, tidak sekedar kritik, berseliweran kritikan-kritikan pedas, kadang tidak mengarah, kritik yang tidak mencerdaskan tapi kritik yang menghancurkan. Nah, itu sikap-sikap seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini menurut saya penting bagi kita untuk dipedomani.